Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Kasus hari ini terjadi di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Ini adalah sebuah kasus konflik rumah tangga yang berakhir dengan begitu tragis. Edi Chandra Purnama atau dikenal sebagai Pupung Sadili, 54 tahun, yang tinggal di Lebak Bulus, Jakarta Selatan adalah seorang keturunan Timur Tengah yang sangat kaya. Ia memiliki beberapa bidang tanah dan sebuah rumah seharga lebih dari 30 miliar rupiah. Di rumah 2 lantai itu ia tinggal bersama istri keduanya dan 3 anaknya, serta seorang perempuan yang merupakan keponakan istrinya. Dari pernikahan pertamanya, Pupung memiliki seorang anak laki-laki bernama M. Adi Pradana atau dipanggil Dana berusia 23 tahun. Beredar rumor dia belum bercerai dengan istri pertamanya. Pupung adalah pendiri sebuah komunitas bumi datar atau Flat Earth Society Indonesia, di mana dia sebagai founder dan anaknya Dana sebagai co-founder. Selain itu, Pupung juga merupakan relawan Jokowi di Pilpres 2019. Pada tahun 2011, melalui media sosial Tag, Pupung berkenalan dengan Aulia Kesuma. Namun Pupung tidak mau mengakui berkenalan dengan Aulia dari media sosial. Kepada keluarganya, dia selalu berkata bertemu Aulia di tempat kerja. Aulia Kesuma lahir tahun 1974 dengan nama Emilia. Setelah memutuskan untuk menjadi mu'alaf, ia merubah namanya menjadi Aulia Kesuma. Dia adalah lulusan sekretaris dari perguruan tinggi swasta Saint Mary's College di Jakarta. Ia bekerja sebagai koordinator keuangan di sebuah perusahaan perminyakan sejak 2011. Tidak lama setelah bekerja, dia menikah dengan suami pertamanya dan dikaruniai 2 orang anak. Seorang anak perempuan bernama Angel dan seorang anak laki-laki bernama Giovanni Kelvin Octavianus Roberts berusia 24 tahun. Tapi entah mengapa, pernikahan ini kandas. Aulia Kesuma dan Pupung Sadili menikah secara siri pada 5 Juni 2011. Sejak awal pernikahan, Aulia telah berbohong dengan mengatakan bahwa dia masih gadis. Dari pernikahan dengan Pupung, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rena yang lahir pada bulan Maret 2015. Menurut pengakuan Aulia, seiring berjalannya waktu, pernikahan yang awalnya baik-baik saja mulai diwarnai konflik. Hutang mereka untuk investasi restoran semakin menumpuk dan tidak terbayarkan hingga pada tahun 2019. Aulia Kesuma memiliki hutang atas namanya sendiri senilai 7 miliar rupiah di salah satu bank. Sementara itu, hutang senilai 2,5 miliar rupiah tercatat atas namanya dan juga suaminya. Ditambah lagi hutang yang berasal dari kartu kredit yang mencapai 500 juta rupiah. Jadi Aulia terlilit hutang hingga mencapai 10 miliar rupiah. Nampaknya bisnis yang Aulia coba gagal hingga menyebabkan kerugian. Sementara itu, dia kabarnya harus membayar cicilan ke bank senilai 200 juta rupiah per bulannya. Aulia pun membujuk sang suami Pupung untuk menjual rumah mereka demi melunasi hutang yang menumpuk. Namun, bujukannya tersebut ditolak oleh sang suami lantaran rumah tersebut merupakan peninggalan orang tua. Lagi pula, Pupung menganggap hutang itu adalah keinginan Aulia. Pernah suatu ketika, Pupung mengatakan jika dirinya sangat menyesal telah mengenal dan menikah dengan Aulia karena aset-aset yang ia miliki bisa-bisa akan tersita oleh bank. Disitulah Aulia merasa terpojok. Dia mulai kesal dan dari sinilah muncul niat jahat untuk menghabisi nyawa suaminya. Namun harta akan terhalang jatuh ke tangannya apabila Dana masih hidup. Maka Dana pun harus dilenyapkan. Aulia kemudian menelpon mantan pembantunya Karsini alias Tini untuk mencari dukun santet. Karsini menyatakan suaminya Rodi Syah Putra Jaya alias Rodi tahu akan dukun santet itu. Posisi Karsini Rodi di Lampung. Rodi meminta uang 45 juta rupiah untuk membayar dukun yang akan menyantet Pupung. Rodi menyuruh Supriyanto alias Alpat mencari dukun santet. Segala cara santet dilakukan tapi tidak mempan. Rodi menawarkan agar pembunuhan dilakukan dengan ditembak. Rodi meminta uang 25 juta rupiah untuk membeli pistol dan pelurunya. Namun lagi-lagi upaya tersebut gagal karena Pupung sangat jarang sekali keluar dari rumahnya.
Karena usaha tersebut gagal, Aulia kembali meminta Rodi untuk mencarikan dukun santet untuk kedua kalinya. Pada 15 Agustus 2019, Rodi kembali mencari dukun di Yogyakarta. Keesokan harinya, tanggal 16 Agustus 2019, terjadi pertemuan antara Aulia, Rodi, Giovanni, dukun di sebuah tempat makan di Yogyakarta. Dibuat skenario pembunuhan dari santet, perampokan hingga dibakar. Dipilih cara dibakar dan Aulia mentransfer 25 juta rupiah untuk pelaksanaannya. Pada 23 Agustus 2019 terjadi pertemuan lagi antara Aulia, Rodi, Karsini di sebuah hotel di Pasar Minggu untuk mematangkan rencana. Aulia membeli obat Valdres di sebuah apotek di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Ini merupakan obat tidur untuk para penderita insomnia. Obat ini termasuk obat berdosis tinggi. Di hari itu juga datang dua eksekutor dari Lampung yang direkrut oleh Rodi bernama Kusmawanto alias Agus dan Muhammad Nur Syahid alias Sugeng. Keduanya merupakan buruh tani. Untuk menjalankan tugasnya mereka dijanjikan upah 200 juta rupiah per orang, sehingga total upah yang dijanjikan Aulia adalah 400 juta rupiah. Pada pukul 14.30, Aulia membeli 5 pasang kaos kaki dan 4 pasang sandal jepit untuk menghilangkan sidik jari. Dibeli juga korek api dan obat nyamuk bakar. Pada pukul 20.30, Aulia, Agus, Sugeng, Giovanni tiba di rumah TKP. Mereka langsung menyebar sesuai tugas masing-masing. Sebelum melancarkan aksinya, Aulia melayani suaminya seperti sedia kala. Ia memberikan jus kepada suaminya. Namun jus tersebut sudah dibubuhi 30 butir obat tidur dosis tinggi. Kala itu, dua pembunuh bayaran sudah siap siaga menunggu perintah dan bersembunyi di garasi rumahnya. Setelah diberikan jus, Aulia mengajak Pupung ke kamar untuk berhubungan badan. Setelah melakukan hubungan suami istri, Pupung melakukan yoga sebelum tidur seperti yang biasa ia lakukan. Namun karena efek obat tidur, ia lantas tidur di lantai dengan posisi terlentang. Setelah diyakini pulas sekitar pukul 21.30, Aulia memanggil eksekutor untuk masuk ke ruangan tersebut. Disitulah dilakukan eksekusi terhadap Pupung dengan cara dibekap dengan handuk yang sudah dibauri dengan alkohol. Tangannya dipegang dan sebagainya sampai diyakini korban meninggal dunia karena kehabisan nafas. Setelah itu, para eksekutor bergegas kembali bersembunyi menunggu kedatangan korban kedua yakni anak tiri Aulia, M. Adi Pradana alias Dana yang pergi keluar rumah. Ketika Dana pulang, dia langsung menuju kulkas mengambil jus yang telah ditaburi dengan obat tidur. Dana dihabisi pada pukul 24 oleh para eksekutor dibantu Aulia dan Giovanni juga dengan cara dibekap. Pada 24 Agustus 2019 sekitar jam 7 pagi, Aulia membuat skenario untuk menghilangkan jejak dengan cara seolah-olah Pupung dan Dana tewas terbakar di rumah akibat obat nyamuk. Saat itulah Aulia menyalakan 3 obat nyamuk bakar yang ditaruh di garasi, di kamar Pupung, dan di kamar Dana. Lalu ia juga meletakkan kain yang telah disiram bensin di dekat obat nyamuk tersebut. Namun nyatanya upaya tersebut gagal karena yang terbakar hanyalah kamar di lantai 2 dan apinya pun tidak membesar. Peristiwa kebakaran itu diketahui oleh tetangga dan berhasil dipadamkan oleh 4 mobil pemadam kebakaran sekitar jam 7 malam. Karena aksinya gagal, Aulia, Giovanni, dan 2 eksekutor tersebut kembali menyusun rencana untuk menghilangkan jejak. Pada 25 Agustus 2019, Aulia memutuskan untuk membawa mayat Pupung dan Dana ke sebuah lahan kosong di daerah Sukabumi. Dia membuatnya seolah-olah meninggal karena kecelakaan mobil yang mengakibatkan mobil tersebut meledak dan terbakar. Dalam perjalanan menuju ke Sukabumi, mereka berhenti untuk membeli 8 botol bensin Pertalite di sebuah SPBU Jalan Fatmawati, Jakarta. Lagi-lagi rencana pembakaran itu kembali gagal karena Giovanni yang sedang berusaha membakar mobil itu malah terkena ledakan sebelum mobil itu didorong ke jurang. Setelah mobil itu terbakar, Aulia dan Giovanni pun melarikan diri ke Jakarta dan sempat membawa Giovanni ke rumah sakit Pertamina di Jakarta. Kedua eksekutor yang disewa Aulia hanya menerima uang sebesar 8 juta rupiah
dan mereka disuruh untuk kabur terlebih dahulu. Pada hari itu juga sekitar jam 12:15 siang, seorang warga yang mendengar ledakan langsung berlari menuju ke sumber suara dan melihat api yang membakar Toyota Calya dengan nomor polisi B2983SZH. Setelah api yang membakar itu padam, barulah warga itu tahu jika di dalam mobil tersebut ada 2 orang yang hangus terbakar di jok belakang. Warga kemudian melaporkan temuan mereka kepada pihak kepolisian. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara. Korban ditemukan dalam kondisi hangus, jari tangan dan kaki hilang, ada yang kepalanya sampai pecah, dan kulit habis terbakar. Pada jam 3 sore, kedua korban ini dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Saat ditemukan, kondisi tubuh korban sudah hangus terbakar, hampir menyerupai arang. Polisi tidak dapat memastikan korban meninggal karena dibunuh atau tidak. Kepolisian berhasil mengidentifikasi mobil. Dari situlah polisi akhirnya mengetahui identitas korban dan segera melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi kemudian memeriksa Aulia Kesuma dan Giovanni Kelvin sebagai saksi. Awalnya mereka mengelak dan tidak mengakui, tetapi polisi menemukan luka bakar pada tubuh Giovanni, sehingga akhirnya pihak kepolisian meyakini jika mereka telah melakukannya. Setelah dilakukan interogasi secara menyeluruh, barulah Aulia dan Giovanni mengakui perbuatan mereka. Motifnya adalah ingin menguasai harta rumah mewah 2 lantai dan beberapa tanah yang nantinya akan ia gunakan untuk membayar hutang sebesar 10 miliar rupiah. Mereka pun akhirnya dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Pada 27 Agustus 2019, sekitar jam 7 malam, pihak kepolisian menangkap 2 eksekutor yaitu Agus dan Sugeng di rumahnya di daerah Lampung Timur. Keduanya dihadiahi timah panas karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Dalam kasus ini mereka dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, pasal 55 ayat 1 KUHP tentang orang yang turut membantu tindakan pidana. Pada 10 Februari 2020, sidang perdana digelar terhadap terdakwa Aulia Kesuma dan Giovanni Kelvin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 15 Juni 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Aulia Kesuma dan Giovanni Kelvin. Pada 16 Juni 2020, tim kuasa hukum Aulia dan Giovanni mengajukan banding terhadap putusan hakim tersebut. Namun pada 26 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu vonis hukuman mati. Masih belum menyerah, tim kuasa hukum Aulia dan Giovanni kemudian mengajukan kasasi. Pada 18 Februari 2021, Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut, sehingga sampai saat ini keputusan akhir adalah vonis hukuman mati untuk Aulia Kesuma dan anaknya Giovanni Kelvin. Sedangkan untuk 2 eksekutor, pada Februari 2020 sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Kusmawanto Aris Agus dan Muhammad Nur Syahid alias. Pada 15 Juni 2020, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup. Saat itu, jaksa penuntut umum mengajukan banding putusan hakim tersebut. Mereka mengajukan banding agar Agus mendapatkan hukuman mati. Pada 28 Juli 2020, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga putusan akhir adalah penjara seumur hidup. Sedangkan untuk Karsini alias Tini dihukum 10 tahun penjara. Rodi Syahputra Jaya alias Rodi dihukum 14 tahun penjara. Supriyanto atau Alfat atau Dukun Santet dihukum 12 tahun penjara. Bagaimana pendapat kamu tentang kasus ini? Jika kamu ingin saya membahas tentang kasus-kasus di Indonesia, tulis di kolom komentar ya. Thank you for joining. Good morning and have a nice day. Bye-bye.